Shalom semua. Gimana nih kabarnya? Kita udah lama banget ya nggak podcast lagi. Iya lagi. Pamela kamu belum? Aduh, aku sedih banget lah. Tahu. Tapi aku bingung gimana ceritanya. Gak perlu tahu kok, sekali-sekali cerita. Free aja deh sama kita. Iya benar, cerita aja Pak. Kenapa? Jadi aku dapat proyek rancang worksheet gitu, tapi dialihin karena aku nggak dianggap sanggup dibanding laki-laki di sana. Jadinya sekarang aku bingung banget harus bersikap gimana. Aku khawatir buat nyuarainnya. Kok kayak gitu sih? Menurut aku ya Pam, kamu harus ngambil yang seharusnya di hak kamu tanpa pikir apa kata orang lain. Tapi kamu janji lain gak habis itu? Belum sih, tapi doain aja biar dapat yang lebih baik, Jack. Yang sabar ya Pam, kita tetap di sini kok kalau kamu butuh. Makasih ya semuanya. Aku tiba-tiba jadi kepikiran gimana di luar sana ya. Gimana yang merasakan diskriminasi kayak gini. Apa mungkin ada faktor-faktornya? Kalau bahas di luar sana banyak banget Pam. Perempuan juga lebih banyak menjadi korban kekerasan. Iya kan Jack, tahun 2019 saja tercatat jumlah korban tertinggi dihitung sejak tahun 2008. Bayangin aja deh, dari 54.000 jadi 432.000 kasus. Bener-bener paling sering terjadi di lingkungan dan orang terdekat, kayak istri yang mengalaminya dari suami, anak perempuan yang mengalami dari ayah kandung, ayah tiri, atau om sendiri. Speak up juga sensitif gitu gak sih? Apalagi masih tabu untuk dibahas di kalangan masyarakat. Iya, dan kita harus benar-benar paham apa itu stereotip, prasangka, dan stigma karena itu termasuk bagian dari diskriminasi itu. Apa itu stereotip, prasangka, sama apa tadi? Stigma ya? Kayak pernah dengar tapi aku kira itu sama aja. Emang apa bedanya, Jack? Gampangnya, stereotip itu kayak label sederhana yang kita tempelin ke orang-orang berdasarkan ciri-ciri mereka. Misalnya, ras, suku, usia, atau jenis kelamin. Contohnya nih, orang Jawa kan dianggap sabar, soft spoken, tapi bisa aja dianggap suku lain lamban. Berarti bahaya dong ya? Tapi aku belum paham nih apa aja bahayanya. Pertama, selalu disamaratain, padahal setiap orang itu unik dan beda. Kedua, bisa berubah negatif, yang awal positif di satu kelompok malah jadi negatif di kelompok lain. Dan terakhir, diturunin dari generasi ke generasi, jadi kayak warisan gitu deh. Bentar, kenapa yang terakhir bahayanya Jack? Bahaya dong. Pernah dengar gak kalimat laki-laki harus kuat, gak boleh nangis? Nah, itu bikin laki-laki merasa gak nyaman atau malu saat mengekspresikan emosi sedih. Padahal semua orang punya hak untuk merasakan emosi apapun. Oh iya paham. Kalau prasangka? Prasangka itu dugaan buruk. Semisal kita ngomongin orang lain tanpa cari tahu dan dengar mentah-mentah omongan yang lain itu, artinya kita lagi prasangka. Selain pengaruh orang lain, apa lagi sih, Jack, faktornya? Bisa dari media, contohnya gosip artis ngelakuin hal buruk dan orang lain langsung hujat, padahal belum tahu kebenarannya apa. Dan bisa dari lingkungan kayak tetangga, kan pasti ada aja kan tetangga yang ngomongin tanpa kebenaran, itu yang bikin kita salah dugaan. Oh iya paham, Jack. Stigma apaan tuh? Kayak baru dengar. Stigma itu kayak cap buruk, jadi karena punya ciri khas sendiri, misal masalah mental, korban pelecehan, dan juga etnis minoritas. Ada contoh nyatanya gak Jack? Ada banget dan sering terjadi di lingkup kita tanpa disadari. Orang yang punya masalah mental sering dianggap gila. Korban pelecehan yang di luar sana tuh dianggap remeh karena dianggap gak menjaga diri. Bahaya banget ya. Padahal orang yang di stigma tuh bisa susah dapat pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dijauhin atau nyebabin masalah mental baru. Benar, dan lalu jadinya ke pola pikir. Kalau sama yang mayoritas ngerasa oke-oke aja, tapi kalau sama minoritas gak suka dan gak nyaman. Baca deh Yohanes 4 ayat 1-42. Di situ tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Bacanya mulai dari Pamela, aku baru kamu ya Lau. Yohanes 4 ayat 1-42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan
ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab kau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tapi kamu katakan, Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang sudah tiba, dan sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dengan dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bukankah kamu yang mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta
kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Bisa baca aja. Oh iya, jadi orang Yahudi biasanya menghindari daerah Samaria ini, bahkan mereka lebih rela melakukan perjalanan ke Galilea menyusuri lembah Yordan yang membuat jarak ke Galilea menjadi lebih jauh. Tapi Yesus sengaja memilih melewati daerah Samaria karena memang jaraknya menjadi lebih dekat. Yesus tahu bahwa ada satu tugas besar yang bakal dilakukannya. Bahkan perempuan itu kaget loh, karena ada laki-laki Yahudi yang tegur sapa sama dia. Bukannya orang Yahudi biasanya menghindar dan menjauhi diri dari orang Samaria yang dianggap kotor dan menjijikan karena darah mereka tercampur dengan darah orang Asyur yang jajah negeri itu tahun 733 sebelum Masehi, sesuai apa yang aku baca dari ayat 9 tadi. Nah, itu stereotip yang berkali di kala itu. Obrolan Yesus dengan perempuan Samaria ini ngebuka mata murid-muridnya juga. Mereka jadi ngerti misi Yesus itu bukan cuma buat orang Yahudi, tapi buat semua orang. Si perempuan itu tadi yang cuma nganggap sebelah mata, sekarang malah jadi saksi penting tentang Yesus, dan bahkan dia ngajak orang-orang di kampungnya ini buat ketemu Yesus, dan Yesus pun akhirnya nginap di sana selama 2 hari. Keren kan? Si perempuan yang awalnya cuma dianggap orang Samaria, gara-gara ngobrol sama Yesus, hidupnya berubah total. Dia yang tadinya cuma lihat Yesus sebagai pria Yahudi biasa, akhirnya ngerti kalau Yesus itu rabi, nabi, bahkan Mesias. Intinya cerita ini nunjukin kalau Yesus itu nggak mandang suku, ras, atau status sosial. Dia sayang sama semua orang, dan dia bisa mengubah hidup siapa aja yang percaya sama dia. Jadi tau kan sekarang kita pentingnya akan kebenaran. Jadi ada baiknya kita terapi nih, dan sebelum kita selesai ibadah kita, ayo kita nyanyi Bapa Engkau sungguh baik. Terus lanjut doa Bapa kami ya. Ya, 2, 3. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Padang